Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang wadah makan dan juga wadah minum. Sekarang kita akan membahas tentang permasalahan bejana. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh muallif di dalam pembahasan ini. Yang pertama, pada dasarnya semua wadah makanan atau minuman itu boleh digunakan. Pada dasarnya, pada prinsipnya semua wadah makanan atau minuman itu boleh digunakan. Kecuali di sana ada dalil yang mengharamkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian. Ini poin pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas. Tidak boleh makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyatidz dzahab wal fiddah wa la talbisul harir wadibaj fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Janganlah minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak. Jangan pula mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Semua itu milik mereka, yakni orang-orang kafir di dunia, dan itu akan menjadi milik kalian, kata Nabi, di akhirat nanti. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Barang siapa yang minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak, maka dia sebetulnya tengah mengaduk-ngaduk neraka jahanam di dalam perutnya. Waliyadzubillah. Seorang mukmin, seorang mukminah wajib menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi ini. Ya, jangan sampai makan dan minum dengan bejana atau wadah yang terbuat dari emas atau dari perak. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, akan sulit ya seseorang itu ketika dia mengenakan wadah bejana seperti ini, ya, untuk bisa menghindarkan pada dirinya sifat kesombongan, ujub dan takabur dengan apa yang ada pada dirinya. Taib. Poin yang ketiga yang disampaikan oleh mu'alif di sini,
jika ada wadah makanan atau minuman milik orang kafir dan tidak ada wadah lain selain daripada itu, maka sebaiknya wadah itu dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Abu Isa Tha'laba al-Khushani, amma ma dzakarta annaka bi ardi qaumin ahlil kitab ta'kulu fi aniyatihim fa in wajadtum ghaira aniyatihim fala ta'kulu fiha wa in lam tajidu faghsiluha thumma kulu fiha. Tentang apa yang engkau ceritakan bahwa engkau pernah tinggal di wilayah kaum ahlul kitab dan makan dari wadah-wadahnya mereka. Kata Nabi SAW, jika engkau bisa menemukan wadah lain selain wadah-wadah yang mereka miliki, maka janganlah engkau makan dari wadah-wadah tersebut, dari wadah-wadahnya mereka itu. Jika tidak ada wadah yang lain, maka kata Nabi, cucilah wadah mereka sebelum engkau menggunakannya untuk makan. Hadis ini juga sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada kalanya seseorang itu berada di tengah-tengah orang-orang kafir. Sehingga bisa saja di saat dia makan tidak ada wadah lain kecuali wadah yang biasa digunakan oleh mereka. Maka solusinya dari Nabi SAW, kita cari dulu wadah yang lain. Ya, cari dulu wadah yang lain. Alhamdulillah ya termasuk di kita di Indonesia ini untuk mencari wadah-wadah makanan itu sangat mudah begitu ya. Tidak ada bejana, tidak ada wadah, daun pisang juga jadi begitu kan. Daun jati juga bisa dijadikan wadah atau alas untuk makan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jika memungkinkan cari yang lain, wadah yang lain, maka cari dulu. Kalau misalkan tidak ada juga, maka dengan kondisi seperti itu kita diberi solusi oleh Nabi, ya silahkan pakai wadah yang biasa digunakan orang-orang kafir, namun catatannya cuci dulu sebelum kita menggunakan wadah tersebut. Di poin terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dikatakan di sini kita dianjurkan untuk menutup tempat makanan dan minuman. Kemudian membacakan basmalah ya sebelum kita itu beranjak ke tempat tidur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna asyayatina tantashiru hina idzin. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail fakhalluhum fa aghliqul abwab wadhkuru ismallah fa inna asyaytana la yaftahu baban mughlaqa." وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسق ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. Kata Nabi SAW, jika hari telah menjadi petang menuju kepada malam, maka kata Nabi, kuffu sibyanakum, jagalah anak-anak kalian. Jadi menjelang maghrib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang punya anak-anak kecil jangan dibiarkan masih berkeliaran. Beberapa saat menjelang terbenamnya matahari, kita harus mengarahkan mereka untuk berada di dalam rumah. Fakufus sibyanakum. Kenapa demikian? Karena kata Nabi SAW, fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena saat itu setan-setan berkeliaran. Dan kita sering ya mendapati cerita nyata dalam masalah ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Anak-anak ketika dibiarkan menjelang maghrib sampai maghrib masih dibiarkan berkeliaran, ini kadang dipermainkan oleh syaitan dari bangsa jin. Dia akan dibawa kemana gitu ya, bisa jadi sampai hilang begitu ya.
bisa jadi ditemukan ya dalam kondisi atau di satu tempat tertentu yang di luar di luar nalar kita begitu. Ada di tengah hutan, ada di tengah kebun, atau mungkin ada di tengah kolam ya. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka perhatikan ini perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kufu sibyanakum. Jaga anak-anak kita di waktu menjelang maghrib. Karena pada saat itu setan-setan berkeliaran. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fa idza dhahaba sa'atun minal lail fakhalluhum. Ketika malam semakin larut, biarkanlah mereka. Maksudnya setelah lewat dari waktu maghrib, gitu ya, dari ba'dal maghrib, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khalluhum. Ya silahkan, ya kita biarkan mereka. Maksudnya kalau mau keluar juga tidak ada masalah. Fa'agliku al-abwab wadhkuru ismallah. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kuncilah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah. Ini ketika malam tiba, sebelum kita beranjak ke tempat tidur. Sebelum kita beranjak ke tempat tidur, maka pastikan dulu pintu-pintu rumah kita, termasuk jendela-jendela rumah kita. Segala sesuatu yang dikhawatirkan ya akan menjadi bahaya di saat kita tidur, maka ini diperhatikan sebelum kita tidur. Dan ini adab sebelum tidur. Ya, terutama kepala rumah tangga, yakni seorang suami. Perhatikan pintu depan, perhatikan pintu belakang, gitu ya. Perhatikan jendela-jendela. Kemudian Nabi di sini memberikan bimbingan. Kalau kita nutup pintu, maka ucapkan basmalah. Sebut nama Allah, bismillah, ditutup pintu itu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Setan itu sungguh tidak akan membuka pintu yang terkunci. Setan tidak bisa membuka pintu yang terkunci dengan asma Allah. Jadi ketika kita menyebut nama Allah di saat kita mengunci pintu, maka setan tidak bisa masuk. Setan tidak bisa membuka pintu yang terkunci dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Wa auku kirabakum wadhkuru ismallah. Di sini poinnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini kalimat yang terkait dengan bab pembahasan kita. Kata Nabi, wa auku kirabakum wadhkuru ismallah. Tutupilah tempat air kalian dan sebutlah nama Allah. Tutup tempat air kalian dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya. Kalau kita punya gentong, begitu ya, biasa digunakan untuk menyimpan air, maka kalau mau tidur itu tutup sambil baca basmalah, bismillah. Dan Masya Allah, secara ilmu kesehatan lingkungan juga menutup wadah yang ada airnya itu, ini termasuk perkara yang mesti kita lakukan untuk menjaga kesehatan, begitu ya, supaya nyamuk tidak bersarang di situ, nyamuk tidak bertelur di situ, ya, sehingga akan menambah populasi mereka. Jadi ditutup tempat-tempat air, ya, baik itu air untuk kebutuhan hari-hari, lebih-lebih air untuk kita minum. Dan ketika menutupnya ucapkan basmalah, bismillah. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa khamiru aniyatakum wadhkuru ismallah. Ini juga terkait dengan bab kita, yakni tutupilah wadah-wadah makanan kalian dan sebutlah nama Allah. Jadi kalau masih ada sisa makanan, sayur-sayuran misalkan, atau makanan dari lauk pauk yang mungkin masih bisa dibesokkan, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mesti menutupnya dengan baca basmalah. Dan ini sesuatu yang juga sudah menjadi adat kebiasaan baik ya di masyarakat kita, ya, sampai dijual tutup-tutup nasi, ya, dijual tutup-tutup lauk pauk. Nah, ini bermanfaat sekali.
Jadi pertama makanan itu akan terlindungi, kemudian ya tentu yang paling utama kita menunaikan apa yang diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, ketika menutupnya sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa atfi'ul masabih indar ruqad, dan matikanlah lentera kalian ketika kalian mau tidur. Jadi kalau zaman dulu pakai lentera ya, pakai cempor, pakai damar, begitu ya. Zaman dulu sebelum ada listrik, maka matikan itu. Kalau sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah ada listrik, sudah ada lampu, maka matikan lampu sebelum kita tidur. Maksudnya apa di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Nabi mengingatkan kita, fa innal fuwaisiqah rubama ijtarratil fatilah fa ahraqat ahlal bait. Karena dikhawatirkan ada fuwaisiqah, makhluk jahat. Ya, fuwaisiqah itu termasuk tikus kah, atau kecoa, atau binatang-binatang malam, ibu-ibu yang dirahmati Allah, binatang-binatang yang bisa saja berpotensi jahat, berpotensi buruk bagi kita. Ya. Jadi kata Nabi, karena makhluk-makhluk jahat itu bisa saja menariknya dan juga membakar keluarga kalian. Ya, kalau orang punya lentera, punya cempor, punya damar, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika ditarik misalkan sumbunya sama tikus, ya, karena tikus itu pemakan segala, itu bisa saja mengakibatkan si apinya tercecer kemana-mana, ya, sedangkan orang di rumah semuanya tidur pulas, tentu ini akan madarat, menyebabkan kebakaran. Demikian pula ibu-ibu yang dirahmati Allah, di zaman kita saat ini misalkan lampu kamar. Nah, lampu kamar itu dimatikan sebelum kita tidur. Dan Masya Allah, ini manfaatnya banyak sekali, maslahatnya juga banyak, gitu ya. Pertama, kita mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lillahi ta'ala kita melakukannya, ini pahala di sisi Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, secara ilmu kesehatan, tidur dengan kondisi gelap itu lebih berkualitas dibandingkan tidur dalam kondisi cahaya terang, begitu ya. Makanya di siang hari, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tidak dibenarkan banyak tidur. Yang ada itu qailulah, tidur sebentar, sesaat, beberapa menit saja, paling lamanya mungkin setengah jam, gitu ya, atau paling lama sekali 1 jam, sekedar mengistirahatkan tubuh kita di siang hari, namanya qailulah. Adapun banyak tidur, maka ini tidak baik, karena di siang hari kondisinya terang benderang dengan sinar matahari. Nah, di malam hari pun demikian, ya, karena di saat ini kita dengan teknologi yang canggih, dengan kondisi yang sudah modern dari sebelumnya, tentu lampu di mana-mana, begitu ya. Nah, termasuk di kamar tidur kita, maka matikan dulu. Itu akan lebih menjadikan tidur dan istirahat kita berkualitas. Coba ibu bedakan rasanya ya. Tidur dengan lampu nyala terang, dengan tidur dalam kondisi lampu itu dimatikan, atau paling tidak ada namanya lampu tidur, begitu ya, remeng-remeng, redup, ini tidak ada masalah. Tapi akan lebih baik lagi betul-betul gelap, ya. Ini akan memberikan kualitas kepada tidur kita. Kemudian ditambah lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu kita akan merasa aman dari segala sesuatu yang dikhawatirkan akan madarat, gitu ya, di saat kita tidur. Aman dari misalkan konslet listrik, begitu ya. Kalau pakai cempor aman dari kebakaran, kita tidak khawatir di saat kita tidur ini ada bahaya atau tidak. Termasuk ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam masalah ini ya, segala sesuatu sesungguhnya yang dikhawatirkan bisa memadarati kita di saat kita tidur pulas di malam hari, ini diperhatikan dengan baik-baik. Kemudian disikapi, begitu ya. Jangan sampai ya kita mendapatkan madarat di saat kita tidur pulas. Seperti misalkan kompor gas.
diperiksa, jangan sampai ada gas yang bocor, begitu ya. Kompor yang dalam kondisi nyala. Ini banyak ya, ibu-ibu misalkan masak air, dia kelupaan, ya. Sampai kemudian si airnya habis di pancinya, kemudian pancinya karena saking lamanya kepanasan sampai meleleh, ya, kemudian rusak, kebakar. Nah, ini berbahaya sekali. Bahkan pernah ada cerita, ya, rumah seseorang hampir kebakaran gara-gara dia memanaskan makanan, kelupaan. Itu sudah berasap rumahnya. Alhamdulillah tetangganya ada, dan inilah peran tetangga, begitu ya. Tetangganya ada, akhirnya didobrak pintu dapurnya, dan alhamdulillah bisa terselamatkan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang seperti ini diperhatikan di saat kita menjelang tidur. Termasuk ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua colokan listrik yang berpotensi menyebabkan konslet, begitu ya. Ini juga harus diperhatikan sebelum tidur, ya. Misalkan colokan HP atau charger, gitu ya. Itu jangan sampai menggantung di colokan listrik tanpa ada HP-nya, atau kita sedang ngecas HP kelupaan ke bawah tidur. Ya, ini semua bisa berpotensi memberikan madarat, ya, kepada penghuni yang ada di rumah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ajaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya begitu sempurna. Tidak hanya beliau mengingatkan kita dari madarat-madarat yang akan menimpa kepada agama kita, juga lebih dari itu ternyata Nabi sangat perhatian bagaimana memberikan manfaat, maslahat untuk kebaikan dunia umatnya. Bahkan Nabi pun mengingatkan segala sesuatu yang bisa memudarati dunia daripada umatnya, termasuk dalam masalah ini. Nah, semua ini ada dalam bingkai syariat Islam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, benarlah ya, ketika Islam ini diamalkan secara kafah, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat maslahat dunia sekaligus juga manfaat maslahat akhirat. Jiwa raga kita akan mendapatkan manfaat maslahatnya, terhindar dari segala madarat berkaitan dengan jasmani juga rohani, dan semua aspek kehidupan, ya, ketika kita benar-benar mengamalkan Islam ini dengan sebaik-baiknya secara kafah, ya, semua aspek kehidupan kita akan menjadi baik. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ini yang disampaikan oleh penulis, ya, 4 poin berkaitan dengan masalah bejana. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga menambah semangat kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentang bejana ini tentu sangat akrab ya dengan dunia wanita atau dunia ibu-ibu. Maka ibu-ibu mesti memahami masalah ini. Wadah bejana untuk makan dan minum ini di dalam Islam sudah ada batasan-batasannya, bimbingannya. Maka mohon diperhatikan, dipelajari, ya, kemudian juga dipraktekkan, diamalkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengan demikian bab ini sudah selesai kita bahas, yakni bab tentang kitab makanan dan juga minuman. Semoga apa yang dibahas bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang kita pelajari semoga memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan ke bab berikutnya. Taib. Di kitabnya ibu-ibu, setelah bab ini bab apa? Babul libas wa zinah, ya. Bab tentang pakaian dan perhiasan. Taib. Nah, kita akan lanjutkan ke bab baru. Kita akan membahas tentang al-libas, kitabul libas wa zinah, berkaitan dengan masalah pakaian dan juga perhiasan.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bab juga sangat erat kaitannya dengan manusia, gitu ya. Hari-hari manusia berpakaian. Adapun zina ini, perhiasan ini lebih cenderung kepada perempuan. Ya, walaupun laki-laki menggunakan perhiasan, apa yang dibolehkan dia untuk berhias. Dan tentu perhiasan ini lebih identik dengan kaum wanita. Maka di sini dibahas secara khusus oleh muallif bagaimana kita mendapatkan bimbingan terkait dengan masalah al-libas waz-zina, pakaian dan juga perhiasan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini kita akan mulai membahas tentang bab ini. Dan di awal pembahasan beliau membahas tentang masalah pakaian. Ada beberapa poin pembahasan terkait dengan masalah pakaian. Yang pertama, kewajiban menutup aurat. Kewajiban menutup aurat. Ini bagi laki-laki juga bagi perempuan. Menutup aurat itu hukumnya wajib. Berarti kalau orang umbar aurat, maka dia berdosa dengan itu. Ketika ada orang memamerkan auratnya di hadapan orang lain yang tidak halal bagi dirinya, maka berarti dia telah meninggalkan kewajiban. Dan itu dosa. Dosa itu kan dua. Bisa karena meninggalkan yang wajib, bisa juga karena melakukan yang dilarang. Jadi ninggalin yang wajib itu dosa, sebagaimana melakukan yang dilarang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi aurat itu wajib ditutup. Aurat perempuan itu lebih banyak daripada aurat laki-laki. Maka otomatis ya, penutupnya pun lebih lebar, lebih banyak daripada penutup aurat laki-laki. Maka mohon diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di surat Al-A'raf ayat 26. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun. Kata Allah yang artinya, wahai anak cucu Adam. Ini yang dipanggil manusia semuanya. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat kalian dan juga untuk perhiasan kalian. Walibasut taqwa, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seluruh umat manusia tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahakayaan Allah. Manusia itu lahir tanpa pakaian. Dan ini harus diingat. Manusia lahir nggak bawa apa-apa. Tidak ada orang lahir itu sudah pakai pakaian dan perhiasan yang bagus-bagus. Ya, orang itu lahir telanjang bulat. Dia tidak bawa apa-apa, tidak bersunat, begitu ya. Tidak pakai alas kaki, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Lahir ke alam dunia, tidak punya apa-apa, juga tidak punya pakaian apa-apa, tidak pakai perhiasan apa-apa. Lahir tangan kosong begitu saja. Maka Allah ingatkan. Allah yang menganugerahkan kepada manusia. Allah yang memberikan nikmat kepada manusia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah. Saat ini kita berpakaian. Saat ini kita pakai perhiasan. Punya jam tangan, punya HP, begitu ya. Ada yang pakai kacamata. Ada yang pakai cincin, kalau perempuan, begitu ya. Laki-laki juga pakai cincin. Ya, yang dibolehkan untuk dirinya. Dulu kita nggak punya apa-apa. Nggak punya kendaraan, nggak punya rumah, nggak punya pakaian, ya, nggak punya apa-apa, bahkan nggak punya ilmu.
lahir ke alam dunia itu dalam kondisi jahil 100%, dalam kondisi tidak memiliki apapun. Taib, maka kita harus ingat, ya, harus sadar dengan asal muasal kita, supaya kesadaran kita ini menjadi modal dasar untuk kita itu ingat sama Allah, ingat kepada nikmat, kepada anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita saat ini punya pakaian, bahkan mungkin di antara ibu-ibu ada yang punya pakaian tuh sampai berlemari-lemari begitu ya. Ini pakaian hari Senin, hari Selasa, Masya Allah. Ya, jam tangannya, koleksinya banyak, perhiasannya Masya Allah begitu ya. Bisa milih yang manapun yang diinginkan. Ada orang punya koleksi alas kaki ya, yang suka diinjak-injak itu sampai berlemari-lemari, ada kamar khususnya. Masya Allah, siapa itu yang memberi itu semua? Ya, kita dulu lahir nggak bawa apa-apa. Nah, di sini Allah mengingatkan bahwa Allah yang menurunkan anugerahnya, Allah yang memberikan dan menyediakan nikmatnya untuk manusia. Di antaranya apa? Berupa pakaian. Berarti kalau kita saat ini pakai pakaian, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan itu adalah Allah. Maka karena pemberinya adalah Allah, berarti kita harus ngikut aturan Allah. Apa yang Allah inginkan dengan nikmatnya ini? Apa yang Allah inginkan ya dengan pakaian yang dianugerahkannya kepada kita semua. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah katakan bahwa pakaian yang Allah anugerahkan itu yuwari sawatikum. Bukan hanya untuk perhiasan, ya. Bukan hanya untuk perhiasan. Jadi pakaian kita ini bukan untuk menghias diri. Lebih dari itu, kita mesti sadar bahwa Allah menginginkan dengan pakaian ini kita nutup aurat. Tutup aurat kita. Ya. Ditutup aurat kita dengan pakaian ini. Maka Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair. Dan libasut taqwa, pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Allah mengingatkan bahwa kita harus bertakwa dengan pakaian. Kita harus bertakwa kepada Allah dengan kain-kain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini kain ini terbuat dari apa? Dari kapas. Kapas dari tumbuhan. Gitu kan? Dari tumbuhan. Siapa yang menumbuhkan tumbuhan? Allahu Azza wa Jalla. Jadi semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau misalkan pakaian kita dari wool yang mahal, wool itu dari mana? Dari bulu kambing, ya. Kambingnya makhluk ciptaan siapa? Ciptaan Allah, ya. Semuanya bersumber lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang kita pakai itu apakah pakaian ataukah perhiasan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa memiliki, gitu ya. Pakaian yang kita beli ya dengan uang kita, hasil jerih payah kita mungkin, begitu ya. Maka ingat, semua itu datang dari Allah. Maka kita harus tunduk kepada aturan pembelinya. Ya. Kalau kita pakai sesuatu, Ibu, mesti kan mengikuti prosedur pembuatnya, begitu kan. Ibu beli satu barang ya, yang mungkin dirakit. Beli lemari yang harus dirakit. Apa merakit seenaknya saja atau mengikuti petunjuk pabriknya yang membuat lemari itu? Pasti kita akan mengikuti petunjuk. Kita baca dulu petunjuknya. Ini caranya bagaimana, masangnya seperti apa, kemudian perawatannya bagaimana, begitu ya. Memeliharanya seperti apa. Kan kita mesti ngikut prosedurnya. Prosedur siapa? Yang menciptakan, yang membuat, memproduksinya. Nah, kenapa di saat kita berpakaian, kita tahu ini yang memberi pakaian itu adalah Allah. Kenapa tidak mau mengikuti prosedurnya Allah? Tidak mau mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala dalam berpakaian. Ikuti prosedur Allah. Allah itu pengennya apa dengan kain-kain ini? Ternyata yang Allah inginkan dengan kain-kain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pakaian yang Allah berikan kepada kita, Allah inginkan kita ini nutupi aurat. Aurat apa? Aurat lahir, sekaligus juga aurat batin kita. Karena kalau orang umbar aurat menunjukkan bahwa batinnya ini bermasalah, hatinya bermasalah. Kok aurat diumbar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Ini harus diperhatikan. Jadi pakaian yang Allah berikan itu untuk nutup aurat kita. Nutup aurat kita. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya tentang aurat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminu. Tutuplah auratmu kecuali di depan istri atau hamba sahaya yang kau miliki. Dua orang yang kita halal untuk umbar aurat. Pertama adalah pasangan kita, istri atau istri ke suami, begitu ya. Suami ke istri, istri ke suami. Itu halal. Ya, jangankan aurat yang nampak, yang sangat tersembunyi pun, ibu-ibu yang dirahmati Allah, suami istri itu halal. Begitu ya. Aurat intinya halal. Taib. Kemudian yang kedua, hamba sahaya yang kau miliki, budak-budak. Ya, tentu di zaman ini sudah tidak ada perbudakan. Hanya dua orang ini saja yang aurat kita boleh terlihat olehnya. Adapun di luar itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka jaga, kata Nabi, jaga aurat kita, tutupi aurat kita. Kemudian ditanya lagi, bagaimana jika kami berada di tengah-tengah kaum yang terbiasa membuka aurat? Ya, seperti di akhir zaman ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang biasa umbar aurat, gitu ya. Orang biasa mempertontonkan auratnya. Bagaimana ini? Kalau kita berada di tengah-tengah kaum yang terbiasa membuka aurat, maka Nabi menjawab, in istata'ta alla yarayannaha ahadun fala yarayannaha. Jika engkau mampu untuk tidak memperlihatkan auratmu kepada orang lain, maka jangan sampai dia melihatnya. Jadi tetap mempertahankan aurat kita untuk ditutup itu lebih baik, begitu ya, lebih baik. Misalkan ibu-ibu berada di tengah-tengah orang-orang yang umbar aurat, kita betul-betul menjaga aurat kita jelas, ya, jangan sampai kelihatan, gitu ya. Kemudian misalkan kita bersama dengan teman-teman di satu ruangan, ya, sesungguhnya teman-teman kita yang sama-sama perempuan, boleh saja misalkan kita lepas jilbab sehingga dia melihat rambut kita. Tidak ada masalah sesungguhnya. Tapi kalau memang kita bisa tetap pakai jilbab gitu ya, maka itu lebih baik. Itu lebih baik. Nah, demikian. Jika seseorang di antara kami berdiam di tempat yang sepi. Berdiam di tempat yang sepi. Ini bagaimana? Masih bisakah membuka aurat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Kata Nabi, Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Seharusnya dia lebih malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kepada manusia. Artinya kalaupun kita sendirian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang yang punya rasa malu yang tinggi kepada Allah, dia akan tetap menjaga auratnya. Demikian. Ya, walaupun pada dasarnya misalkan kita di kamar sendirian gitu ya, kamarnya dalam kondisi tertutup, terkunci rapat, tidak ada siapapun di kamar itu kecuali kita saja. Bolehkah kita misalkan membuka aurat, ya, atau bahkan telanjang tanpa pakaian? Pada dasarnya boleh saja, gitu. Ya, orang misalkan tidur tanpa pakaian, gitu ya. Pada dasarnya boleh saja karena dia sedang sendirian di dalam kamar yang sangat terjaga, terlindungi, kemudian terkunci, nggak ada siapa-siapa. Namun di sini Nabi memberikan bimbingan yang sangat luar biasa bahwa Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya daripada manusia. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Berikutnya, di sini dibahas tentang pakaian di hadapan orang asing. Orang asing yang dimaksud di sini adalah laki-laki yang bukan mahram. Laki-laki yang bukan mahram kita. Bukan mahram dari perempuan tersebut. Dan nanti ada pembahasan tersendiri dalam pembahasan ini. Nah, bagaimana pakaian seorang wanita di hadapan orang asing? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa poin yang beliau bahas di sini. Pertama, larangan berhias
dan juga ancaman bagi para pelakunya. Larangan berhias di depan laki-laki asing dan juga ancaman bagi para pelakunya. Perhatikan, ini kesalahan pada kaum wanita yang sering diremehkan. Ibu yang dirahmati Allah, muslim muslimah wajib bersinergi dalam kebaikan. Ya, bersinergi dalam kebaikan. Salah satu di antara caranya saling menjaga. Laki-laki menjaga auratnya, ya, supaya tidak menjadi fitnah bagi perempuan. Perempuan pun demikian, wajib menjaga auratnya supaya jangan sampai jadi fitnah untuk kalangan laki-laki. Ya. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, bantu para muslim laki-laki. Nabi sudah mengingatkan, fitnah terbesar bagi laki-laki itu adalah wanita. Fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Maka bantu para muslim laki-laki untuk supaya mereka bisa menjalankan syariat ini, menjaga diri dari fitnah wanita dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Tutup aurat, ya. Tutup aurat wahai para muslimah. Taib. Nah, di sini diingatkan kita tentang larangan berhias dan ancaman bagi para pelakunya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berhias yang dimaksud di sini artinya adalah menampakkan kecantikan, menampakkan perhiasan, atau segala sesuatu yang wajib ditutupi karena bisa merangsang syahwatnya laki-laki. Ya, termasuk suara yang manja, suara yang centil, begitu ya, suara yang mendayu-dayu. Ya, suara yang kalau didengar itu orang bisa terangsang, begitu ya, syahwatnya muncul birahinya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini semua bagian daripada berhias yang dilarang di dalam Islam bagi para perempuan. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para wanita. Kata Allah, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kamu berhias, yakni bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Jadi kalau orang umbar aurat, kalau orang itu tebar pesona, kecantikan, ya, bertingkah laku yang memancing syahwat laki-laki, sesungguhnya mereka ini orang-orang yang kembali ke masa-masa jahiliyah, masa-masa kuno, begitu ya, masa-masa jahiliyah yang jauh daripada aturan, jauh dari bimbingan Allah dan juga Rasulnya. Maka ini perhatikan para wanita, haram ya bertabarruj, bersolek, berhias untuk dilihat oleh laki-laki asing. Berhias itu untuk suami, gitu ya. Dandan seterkebak, begitu ya, poles sana poles sini, ya, kemudian dipercantik wajah kita, dipercantik penampilan kita, itu untuk suami kita, jangan dibalik, ya. Istri-istri zaman sekarang dibalik, ketemu laki-laki orang, begitu ya, Masya Allah dandannya luar biasa seterkebak, tapi untuk suami tidak pernah berhias, ya, jangan sampai seperti itu. Taib, karena itu kelakuan orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Kemudian disampaikan di sini Umaymah binti Ruqaiqah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbaiat. Baiat itu sumpah setia, janji setia. Taib. Ruqaiqah binti Ruqaiqah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbaiat pada Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wala tasriqi wala tazni wala taqtuli waladaki wala ta'ti bibuhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wala tanuhi wala tabarraji tabarrujal jahiliyatil ula. Aku membaiatmu agar engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini baiat yang paling mendasar, baiat yang paling inti kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam. Untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesembahan apapun. Kemudian yang kedua, isi baiatnya adalah tidak mencuri. Tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina.
Kemudian tidak membunuh anak, tidak berdusta dalam setiap perbuatanmu, tidak meratapi kematian, dan tidak berhias, tidak bersolek, tidak bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Ibu yang dirahmati Allah, ini perhatikan. Beberapa poin yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak dilanggar oleh wanita zaman ini. Wanita-wanita yang menyekutukan Allah, waliyadzubillah. Tempat-tempat pesugihan itu ramai dengan ibu-ibu, dengan kaum wanita. Yang satu pengen laris dagangan, yang satu pengen lancar usaha dan bisnisnya, yang satu pengen dapat suami yang terbaik, yang satu pengen ini, pengen itu. Lihat di tempat-tempat pesugihan. Ya, di tempat-tempat orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ramai dengan wanita. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, tindakan mencuri. Banyak para suami mencuri, begitu ya, itu dengan dorongan istrinya. Istrinya yang mendukung. Bahkan waliyadzubillah mencuri berjamaah antara suami dan istri, mencuri uang rakyat, begitu ya. Kemudian menipu, ya, memanipulasi ini dan itu. Ini peran seorang istri juga luar biasa. Maka perhatikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini baiat yang disampaikan oleh Nabi. Jangan mencuri. Kemudian jangan berzina. Ini juga dosa yang sering diremehkan ya oleh manusia di akhir zaman seperti ini. Ya, ada zina offline, ada zina online, begitu ya. Ini merebak di mana-mana, ya. Waliyadzubillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, bahkan kasus perselingkuhan, coba perhatikan. Di kantor-kantor urusan agama, begitu ya. Yang menangani pernikahan, perceraian. Ini luar biasa, kasus perzinaan. Orang kita nyebutnya perselingkuhan ini banyak sekali, begitu ya. Dan dua-duanya kadang gitu ya. Istrinya berzina, suaminya juga berzina. Maka pezina akan disambungkan lagi dengan pezina. Waliyadzubillah. Ini perhatikan, dan zina itu hutang. Ya, zina itu hutang. Kalau kita menzinahi putri seseorang, hati-hati ya. Putri kita bisa dizinahi sama orang. Kalau kita menzinahi ibu seseorang, ibu kita hati-hati bisa dizinahi sama orang. Kalau kita menzinahi bibinya orang, maka bibi kita juga demikian. Al-jazza min jinsil amal. Maka perhatikan, jangan berzina. Kemudian tidak membunuh anak. Jangan membunuh anak. Ini juga sering diremehkan. Ya, bahasa orang sekarang aborsi begitu ya. Banyak orang berzina ya. Kemudian gara-gara zinahnya itu akhirnya mengandung dan dia tidak mau ya punya anak dari hasil zinahnya, akhirnya diaborsi, dibunuh anaknya itu. Bahkan banyak yang membuang anaknya di pinggir jalan, bahkan membunuh anaknya dilempar di laut, di sungai atau dikubur hidup-hidup. Waliyadzubillah. Kemudian tidak berdusta ya. Berbohong. Ini juga dosa yang sering diremehkan, berbohong. Ya, istri ngebohongin suami, suami bohong ke istri, orang tua bohong ke anak, anak bohong ke orang tua. Kita membohongi rekan bisnis kita, begitu ya. Kita bohongi saudara kita sesama muslim. Ini hati-hati, bohong itu dosa besar. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, meratapi kematian, niyahah. Ya. Kematian itu menyedihkan, siapapun pasti bersedih. Namun Islam membimbing kita, kesedihan kita sebatas kesedihan rahmah. Karena kasih sayang kita kepada orang yang meninggal ini. Ya bukan untuk niyaha. Niyaha itu teriak histeris, tidak ridha dengan takdir Allah. Ini haram dalam Islam, termasuk dosa besar. Kemudian di penghujung poin baiat yang disampaikan oleh Nabi di sini, wala tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah engkau bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Di sini poinnya. Tidak boleh kita itu bertabarruj, ya bersolek terkait dengan masalah perhiasan. Kecuali di depan orang-orang yang memang halal untuk menikmati perhiasan yang ada pada tubuh kita. Untuk menikmati aurat yang ada pada tubuh kita. Nah, itulah pasangan hidup kita. Taib. Berikutnya diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma
qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyat 'ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Dua golongan penghuni neraka yang tak ingin kulihat, kata Nabi. Sebelumnya tidak pernah dilihat dan tidak menyenangkan untuk dilihat. Golongan pertama, golongan yang mencambuk manusia dengan cambuk seperti ekor sapi atau yang semacamnya. Kemudian perempuan-perempuan yang berpakaian tipis dan transparan, kasiyat ariyat. Mereka itu berpakaian tapi seperti telanjang. Jadi podo ae. Sama saja dia itu berpakaian tapi sesungguhnya telanjang. Kenapa? Karena pakaiannya tidak menutupi auratnya, tidak menutupi lekak-lekuk tubuhnya. Kemudian transparan, jadi dalamannya itu kelihatan. Taib. Dia berjalan dengan genit, berlenggak-lenggok. Yang kepala mereka itu menyerupai punuk unta yang panjang lehernya. Perhatikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita semua aman dari fitnah seperti ini. Ya, semoga istri-istri kita aman dari fitnah seperti ini. Putri-putri kita juga aman dari fitnah seperti ini. Perempuan-perempuan yang membuka bagian tubuhnya untuk menunjukkan kecantikannya, atau memakai kain tipis yang memperlihatkan bagian daripada dalaman tubuhnya. Kemudian perempuan-perempuan yang genit, berlenggak-lenggok saat berjalan untuk menarik perhatian laki-laki atas perhiasan yang ditampakkannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di atas punuk mereka itu seperti punuk unta. Jadi mereka mempertebal anyaman rambutnya di atas kepala sampai menyerupai punuk unta. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalama. Lagi-lagi ini dosa yang sering diremehkan oleh wanita di akhir zaman seperti ini. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, para model misalkan gitu. Model itu yang suka jalannya dibuat-buat, berlenggak-lenggok, kemudian dia menampakkan perhiasannya. Ini lengkap banget ini. Para model ini lengkap banget di sini. Ya. Dia jalan berlenggak-lenggok untuk apa? Untuk menarik perhatian orang supaya dilihat. Ada nggak orang model memodelkan satu jenis perhiasan atau pakaian kemudian sembunyi-sembunyi? Ya, namanya bukan model kalau begitu ya. Ya, dia akan berjalan di satu jalanan begitu ya, muter-muter, lenggak-lenggok, menampakkan auratnya, menampakkan dandanannya, menampakkan perhiasan dan pakaiannya, sekaligus ya menampakkan auratnya dan sekaligus menampakkan kehinaannya. Hina. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mohon diperhatikan. Begitu. Dan ini dosa yang seringkali diremehkan oleh para wanita di zaman ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari fitnah seperti ini, termasuk ibu-ibu yang dirahmati Allah yang sudah pakai hijab. Yang sudah pakai hijab, perhatikan, hijab itu ya ta'atan lillah, dalam rangka mentaati perintah Allah, ya, bukan untuk berhias. Hijab yang kita kenakan itu bukan untuk berhias. Ya, bukan untuk berhias, tapi dia adalah pakaian dalam rangka taat kepada Allah, yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu kriteria baju muslimah atau hijab syar'i adalah hijab itu bukan jadi perhiasan, tapi betul-betul pakaian yang menutupi aurat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan fokus kepada perhiasannya, ya. Jangan fokus kepada perhiasannya, tapi yang kita fokuskan adalah apakah ini sudah memenuhi kriteria syariat atau belum untuk menutup aurat. Ya, termasuk jilbab yang dikenakan. Ini di zaman saat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali orang-orang dengan kemampuan
di desainer begitu ya. Kemudian membuat jilbab-jilbab yang dimodifikasi sedemikian rupa gitu ya. Dan persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi di sini. Ya, ada jilbab yang ya kalau dipakai itu mirip punuk unta, betulan punuk unta. Nah, ini sama seperti ini, jilbab-jilbab, kata orang jilbab gaul, jilbab modern, jilbab modis yang dililit-lilit di leher, tapi dadanya kemana-mana, begitu ya. Atau apapun itulah namanya, coraknya, modelnya, desainnya seperti apapun, ya ketika berseberangan dengan syariat, kita katakan ini budaya jahiliyah. Ya, terserah orang menyebutnya ini desain modern, ya, elegankah apakah, ya. Sesungguhnya itu jahiliyah. Jahiliyah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang-orang yang mendesain seperti ini kelak di akhirat dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya orang yang pakai desainnya tersebar di mana-mana. Ini berat di hadapan Allah kalau dia tidak mau bertaubat. Termasuk orang-orang yang mengenakannya, ya. Karena orang-orang yang pakai pakaian seperti ini, namanya pakaian pasti pengen dilihat sama orang, begitu ya. Pengen dilihat sama orang. Berarti dia mempertontonkannya, memperlihatkannya kepada orang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah dalam masalah ini. Hati-hati ya bagi para muslimah, ya. Ibu-ibu, para istri, begitu. Para muslimah mukminah, perhatikan pakaiannya. Perhatikan pakaiannya. Demikian pula yang punya putri ya di rumahnya, punya anak gadis, perhatikan pakaian mereka ya, jangan sampai dicatat ya oleh malaikat pencatat keburukan dan juga dosa. Ya, kita pakai pakaian itu nikmat dari Allah, maka kita syukuri dengan cara patuh, tunduk, manut kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya terkait dengan masalah pakaian. Demikian pengajian kita di kesempatan ini, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah.